Sosok Ki Hajar Dewantara tak asing lagi di telinga masyarakat. Pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia ini memiliki segudang jasa untuk putra dan putri penerus bangsa. Ki Hajar Dewantara juga merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan putra dari GPH Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau dibesarkan di lingkungan keluarga Kraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Semenjak saat itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya Ki Hajar Dewantara dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Ki Hajar Dewantara memiliki kepribadian yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Jiwanya yang menyatu melalui pendidikan dan budaya lokal Jawa guna mencapai kesetaraan sosial politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara pertama kali bersekolah di ILS, Europese Lager School, atau Sekolah Dasar untuk Anak-anak Eropa dan Bangsawan yang ada di Indonesia. Setelah lulus dari ILS, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia, School Thought of Planning van Indische Artsen, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia atau sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun, karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan, membuat Ki Hajar Dewantara tidak tamat dari sekolah ini. Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa peran dalam pendidikan maupun kemerdekaan di Indonesia, antara lain, yang pertama, mendirikan Indische Partai atau Partai India, yang merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indische Partai sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumiputra. Hal ini didasari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumiputra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Indische Partai melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antar orang Indonesia dan Bumiputra. Usaha tersebut diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia, dan yang terakhir, dalam pengajaran harus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Yang kedua, membentuk Komite Bumiputra. Komite Bumiputra berdiri pada 1913 dalam rangka menyambut peringatan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Komite Bumiputra merupakan organisasi yang dibentuk setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partai. Dalam perkembangannya, Komite Bumiputra pernah 2 kali menerbitkan pamflet. Pamflet pertama diterbitkan pada 12 Juli 1913 yang berisi nama-nama para pengurusnya serta penjelasan aktivitas-aktivitasnya, antara lain tuntutan pembentukan Parlemen Hindia dan dihapuskannya pasal 111 Indische Strategiering tentang pembatasan hak berorganisasi bagi Bumiputra. Pamflet kedua terbit pada 13 Juli 1913, berisi tulisan Suwardi Suryaningrat berjudul Als ik en Nederlander was, yang dicetak sebanyak 5.000 eksemplar. Pamflet kedua kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdul Muais. Saat menerjemahkan, Muais sempat mengkhawatirkan soal terjemahan ini karena isinya yang sangat keras terhadap pemerintah kolonial. Dengan terjemahan dalam bahasa Melayu,
Pamflet ini menjangkau pembacanya yang lebih luas lagi. Yang ketiga, mendirikan taman siswa. Pendidikan taman siswa awalnya terbentuk pada saat Ki Hajar Dewantara dan Dawes Dekker beserta Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda. Hal ini karena memprotes rencana perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dan Prancis. Walaupun diasingkan, ia aktif dalam organisasi pelajar asal Indonesia di Belanda. Dengan mengikuti organisasi tersebut, ia memiliki cita-cita untuk memajukan pendidikan di Indonesia untuk para pribumi. Ki Hajar Dewantara mendalami masalah pendidikan dan pengajaran hingga meraih penghargaan Europese Acte. Pada tahun 1918, Ki Hajar kembali ke Indonesia dan bergabung dengan sekolah binaan dengan saudaranya. Kemudian, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Ia mendirikan lembaga ini untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priayi atau orang-orang Belanda. Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Wafat pada 26 April 1959 dalam usia 69 tahun, yang kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan yaitu Ing Ngarsa Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Tuladha berarti bahwa pendidik yang berada di depan hendaknya menjadi contoh. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pertama ini menggambarkan situasi di mana seorang pendidik bukan hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Ing Madya Mangunkarsa berarti seorang pendidik jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran Ing Madya Mangunkarsa ini erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Tuturi Handayani memiliki arti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberi kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Sepak terjang beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pendidikan patut kita hargai dan kita teladani. Teladan yang dapat diambil dari Ki Hajar Dewantara: 1. Tekun belajar dalam keadaan apapun. Pada zaman penjajahan Belanda, hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan. Sebagai warga keturunan bangsawan atau ningrat, beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berjuang, khususnya demi kemerdekaan negara kita tercinta ini. Melalui jalur pendidikan, beliau ingin keberadaan dirinya membawa manfaat bagi negara kita. 2. Tidak terpuruk dalam kegagalan. Setelah menamatkan pendidikannya di ELS, Ki Hajar Dewantara meneruskan pendidikannya ke Stovia. Namun karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, maka beliau pun harus banyak beristirahat di rumah. Namun perjuangannya di dunia pendidikan tidak berhenti. 3. Aktif dalam kegiatan bermasyarakat atau bersosialisasi. Beliau juga mengembangkan hobinya untuk tekun di bidang politik dan sosial. Beliau memiliki banyak teman dari berbagai kalangan, baik pendidikan, sosial, dan politik. Itulah yang menjadi inspirasi beliau untuk menulis keadaan sosial dan politik di negara kita, khususnya dalam mengkritik penjajah di negara kita, yaitu Belanda. 4. Pandai memanfaatkan situasi untuk mencari peluang. Setelah beliau menulis sebuah tulisan di sebuah surat kabar yang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda", beliau ditangkap dan diasingkan ke Bangka lalu ke Belanda. Di masa pengasingan tersebut, beliau tidak merasa terpuruk dan menyerah. Beliau seakan-akan malah bersyukur dengan hukuman yang dia terima. Karena berkat hukuman tersebut, beliau mendapatkan kesempatan untuk lebih menekuni bakatnya di bidang pendidikan dan pengajaran.